Halo pecinta horor, ketemu lagi di channel cerita horor. Pada cerita horor kali ini akan menceritakan tentang makhluk halus penghuni rumah. Dengarkan ceritanya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Berlatar belakang tahun 1990-an, catatan seram dari seorang gadis yang sering diajak berbaur oleh lembut penunggu rumah neneknya. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan sampai habis ya. Jakarta 1990. Mira. Deringan telepon rumah seketika menyela keasikan obrolan di sebuah keluarga di malam itu antara Mira, ayah dan ibunya, yang tengah saling berbangga karena si Mira sudah resmi menjadi sarjana. Sang ayah berjalan ke arah telepon seraya menghentikan tawanya dan mengangkatnya. Sempat terdengar kata "halo", dan raut wajah sang ayah pun perlahan berubah menjadi serius sembari berisyarat kepada Mira dan sang ibu istrinya untuk melirihkan suaranya yang masih terlihat mengobrol. Karena ternyata itu adalah telepon dari Pak D-nya di kampung. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh ayah. Tak selang beberapa lama sang ayah memberikan telepon itu kepada Mira. "Nih, Pak D-mu mau bicara." Dan terjadi sedikit perbincangan antara Mira dan Pak D-nya. "Halo, gimana Pak D?" "Halo, gimana Nduk? Kabare? Sudah jadi sarjana ya sekarang? Selamat ya." "Iya Pak D, makasih." "Ini Nduk, Simbah itu lagi masuk angin. Dan dari kemarin selalu mikir kamu. Katanya kangen Mira gitu. Kamu kan masih libur toh?" "Oh gitu ya." "Iya, Mira masih libur Pak D. Kan Mira belum kerja. Baru aja wisuda kemarin. Hehehe. Gimana emang? Mbok kamu ke Semarang jenguk Simbah. Kasihan dari kemarin bilang kangen sama Mira. Mumpung masih banyak waktu luang toh." "Oh iya Pak D, kalau begitu Mira harus berangkat kapan?" "Secepatnya kalau bisa." "Oh iya Pak D, Mira berangkat 1 hari lagi ya." "Alhamdulillah, nanti tak sampaikan sama Simbah biar dia seneng." "Ya sudah, kasihan lagi teleponnya ke bapakmu." Begitulah percakapan Mira berakhir. Tak selang beberapa lama, pembicaraan antara ayah dan Pak D di telepon berakhir. Di sini terlihat Mira yang menghela nafas panjang. Sang ayah tahu kalau Mira tak begitu suka jika harus menginap di rumah neneknya. Tapi di sisi lain, Mira juga kepikiran nenek yang sakit di kampung sana. "Enggak apa-apa ya Kak, tinggal di rumah Simbah. Paling seminggu sampai sebulan. Kasihan loh Simbah sakit dan kangen kakak," kata sang ayah mau menenangkan Mira. "Aku takut ya sebenarnya. Rumah Simbah itu kan serem. Tapi tak apalah demi Simbah yang lagi sakit." "Ya Kak, gak usah takut lah. Kamu itu dulu lahir di rumah itu loh. Lawang ari-ari kakak aja dikubur di rumah Simbah kok," timpal sang ibu. Jadi bisa dibilang si Mira ini adalah cucu kesayangan Simbah. Mungkin selain karena ayah Mira adalah anak bungsu, ia juga satu-satunya anak yang merantau. Beda dengan kakak-kakaknya yang kebanyakan masih tinggal di sekitar situ saja. Mungkin itulah alasan Mira menjadi cucu yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Simbah. Singkat cerita, selang 1 hari berangkatlah Mira dari Jakarta menuju ke rumah Simbah di Semarang.
Mira berangkat sendiri karena sang ayah tak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Apalagi ibu yang tetap harus mengurus ayah dan rumah Mira di Jakarta. Dalam perjalanan di bus, ingatan Mira seakan menghangat kembali ke sebuah kejadian di rumah Simbah di Lebaran kurang lebih 2-3 tahun lalu, ketika Mira melihat sosok hantu anak kecil di rumah tua itu. Mungkin inilah kejadian yang membuat Mira menjadi takut untuk bermalam di rumah neneknya. Namun ketakutannya perlahan mulai tawar ketika mengingat neneknya yang tengah sakit dan merindukannya. Begitu pula dengan Mira yang sebenarnya juga sangat rindu dengan neneknya. Singkat cerita, sampailah Mira di rumah neneknya sekira pukul 5 pagi dengan dijemput oleh Bagas, sepupunya atau anak dari Pak D-nya. Di depan rumah terlihat Simbah yang sedari subuh tengah menunggu kedatangan cucunya itu. Dengan hati riang, Mira bergegas menghampiri neneknya, mencium tangan dan pipi keriputnya. "Wah, putuku wis dadi sarjana yo saiki. Selamat yenduk," kata Simbah. "Iya mbah," katanya Simbah sakit, tanya Mira. Walah mungkin masuk angin biasa ku induk, saiki yo wis mendingan." "Wah, cuma masuk angin biasa kok, sekarang juga udah mendingan," kata Simbah, sembari menyuruh Mira masuk dan mandi pagi itu. "Kui banyu anget wis siap, konon ndang adus terus sarapan." Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar, ia langsung mandi, ganti baju, dan bergegas ke meja makan untuk sarapan. Terlihat di situ Simbah dan Bagas sudah menunggu di meja. "Ayo untuk sarapan," kata Simbah seraya memindahkan sayur panas ke piring Bagas, sepupu Mira. Dan mereka pun sarapan, sembari membicarakan hal-hal remeh-temeh seperti basa-basi pada umumnya. Akan tetapi, di tengah suasana pagi itu, pandangan Mira selalu sering tertuju pada sudut dekat lemari di ruang makan itu, di mana disitulah Mira melihat hantu anak kecil bertahun lalu. Di sini nampaknya Simbah sadar dengan apa yang ada di pikiran Mira. "Ora apa-apa nduk, Kusno kue apikan, dia kadang mau butuh konco." "Gak apa nduk, Kusno itu baik, dia kadang cuma butuh teman," kata Simbah dengan tiba-tiba, yang menerangkan bahwa sosok hantu anak kecil itu bernama Kusno. Mira seketika terperangah mendengar kata Simbah. Beliau ini memang suka weruh sadurunge winarah, atau sering bisa menebak pikiran orang lain. Namun di sisi Mira yang mendengarnya mencoba untuk bereaksi dengan biasa saja. Ia pun kembali meneruskan sarapannya hingga tak lama kemudian sekitar pukul 7 pagi. Bagas sepupunya pamit pulang. Mira yang telah selesai sarapan kini duduk di ruang tamu, membuka-buka koran lawas bacaan mendiang kakeknya yang ia ambil dari bawah meja. Ia tahu betul bahwa berada di sini sangat membosankan. Mira mulai berkeliling untuk membunuh rasa jenuhnya. Kasihan Simbah harus tinggal di rumah sebesar ini seorang diri, batin Mira dalam hati. Ia pun mulai sampai di pekarangan belakang rumah melihat Simbah yang tengah merawat tanaman bunga kesayangannya. "Nek kesel ngaso sik kono lo, kalau capek istirahat di sana lo," kata Simbah sambil menguntingi batang-batang layu di tanaman bunganya. Mira yang memang sebenarnya merasa capek pun mengiyakan perkataan Simbahnya itu dan beranjak masuk menuju kamarnya. Mira mulai merebahkan diri hingga akhirnya ia pun tak terasa mulai terlalap. Di sini nampaknya Mira tidur terlalu nyenyak, karena saat ia terbangun ia harus merasa kebingungan ketika ia melihat langit sudah menjadi gelap. Mira bergegas keluar dari kamarnya bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Terlihat Simbah yang lagi-lagi sudah berada di meja makan. "Wis tangi nduk, mau Simbah, meh munggah kok koyokne kuwi kesel tenan.
Udah bangun. Tadi Simbah mau bangunan tapi kok kayaknya kamu capek banget. Kono adus sik wae banyu angete wis ono. Sana mandi dulu, air hangatnya sudah ada, kata Simbah menyuruh Mira. Mira pun mulai berjalan menuju dapur, mengambil teko dan berjalan ke kamar mandi yang letaknya jauh di ruang paling belakang. Sesampainya di kamar mandi, dengan muka bantal, Mira mulai menuangkan air panas ke dalam ember seraya menopakkan satu tangannya di tembok. Dari sini ekor matanya sempat melihat seperti ada seseorang yang berjalan lewat depan pintu kamar mandi yang memang setengahnya masih terbuka. Mira yang sempat menoleh dan memeriksa akhirnya memilih untuk tak memperdulikannya dan menganggap itu hanya perasaannya saja. Ia pun mulai bersiap mandi. Namun ketika air mulai membasahi tubuhnya, ia mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar mandi itu. Tok, tok, tok. Mira sempat menghentikan aktivitas mandinya. "Gimana Mbah?" katanya yang mengira itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ditunggu beberapa detik ternyata tak ada jawaban dari luar. Mira pun meneruskan aktivitas mandinya hingga selesai, dan setelah itu bersiap untuk keluar. Tapi ketika Mira selesai mengikat handuknya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk lagi. Tok, tok, tok. "Udah selesai kok ini Mbah," kata Mira yang masih mengira itu adalah Simbahnya. Dan ketukan itu terdengar lagi bersamaan dengan terbukanya setengah pintu kamar mandi itu. Tok, tok, tok. "Ya Mbah," kata Mira serasa membuka pintu kamar mandi itu sepenuhnya. Namun seketika ia heran ketika ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Di sini Mira mulai merasa takut. Dengan segera ia mulai berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumah dan terlihat Simbah yang sudah menunggunya di meja makan. "Wis ndang salin terus maam Duk, sudah sana ganti baju terus makan Duk," kata Simbah seraya duduk di depan hidangan di meja makan. Mira pun berjalan ke kamarnya sembari memikirkan ketukan dari tadi di kamar mandi. Itu baru hari pertama, masa sudah begini, batin Mira sembari mengganti bajunya. Dan setelah itu Mira pun makan malam bersama Simbah. Terjadi percakapan menarik di atas meja makan. Di sini Simbah bercerita, yang menceritakan betapa Mira adalah cucu yang istimewa untuk Simbah. "Kapan Nduk satu-satunya cucu Simbah yang lahir di rumah ini, tidak seperti sepupunya yang lain yang lahiran di rumahnya masing-masing. Ini memang keinginan Simbah sih, karena bapakmu itu anak paling kecil, jadi Simbah tidak mau jauh-jauh dari bapakmu." Sampai makan selesai, mereka masih terlihat asik mengobrol hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Simbah yang tadi sempat meminum obat kini terlihat mengantuk dan akhirnya menutup obrolan malam itu. Simbah berjalan menuju kamarnya seraya berpesan kepada Mira untuk tidak tidur terlalu larut. Mira pun mulai membereskan meja makan dan membawa satu persatu piring dan gelas kotor menuju dapur. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu. Nampaknya betapa menariknya cerita Simbah tadi membuat Mira lupa akan ketukan itu. Setelah itu Mira masuk ke kamarnya dan merebahkan diri sambil membaca majalah yang dibawanya dari Jakarta, berharap matanya cepat mengantuk. Lembar demi lembar halaman pun sudah dibacanya. Namun rasa ia sama sekali tak mengantuk. Mungkin karena siang tadi ia tidur terlalu lama. Hingga tak terasa sudah hampir tengah malam. Ia sempat menyalakan radio, tapi nampaknya kebanyakan siarannya telah usai. Hanya siaran wayang kulit yang masih ada di beberapa frekuensi. Ia tak suka. Radio pun ia matikan dan ia kembali membaca-baca majalah. Suntuk dan membosankan sekali di sini, batin Mira dalam hati. Dan beberapa saat kemudian terdengar sayup-sayup suara sendok dan gelas yang beradu. Lebih tepatnya adalah suara orang yang tengah mengaduk minuman. "Wah, Simbah masih bangun," kata Mira. Kebetulan sekali saat itu ia ingin mengambil cemilan. Mira mulai keluar dari kamarnya menuju ke meja makan, mengambil cemilan berikut dengan toplesnya seraya mengintip ke arah dapur
Dan di situ memang terlihat Simbah tengah berdiri di dapur. Entah beliau ini sedang apa. Mira tak tahu pasti karena posisi berdirinya membelakangi. "Belum tidur, Mbah?" tanya Mira kepada neneknya. Tapi Simbah diam saja, bahkan terlihat tak bergerak dan seperti mematung di ruangan dapur itu. Di sini Mira tak curiga dan memutuskan untuk duduk di meja makan sambil memakan cemilannya seraya menunggu Simbah selesai melakukan sesuatu di dapur. Namun setelah ditunggu Simbah tak kunjung kembali, Mira yang penasaran pun segera memeriksa ke dapur dan di sana tak ada siapa-siapa. Seketika Mira merinding sekujur tubuhnya dan berlari menuju kamar Simbahnya. Dan benar saja di situ lihat Simbah yang masih tertidur dengan nyenyaknya. "Lantas, tadi itu siapa? Apakah aku salah lihat?" batin Mira yang kini mulai ketakutan. Ia pun bergegas masuk ke kamarnya, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutnya. Mira berdoa dalam hati seraya telinganya mengamati keadaan sekitar yang hening itu. Dan tak selang beberapa lama sayup-sayup seperti terdengar suara tawa riuh berasal dari luar kamarnya. Mira membuka selimutnya dan memastikan apakah suara itu benar-benar ada. Dahinya mengeringit sampai ia berubah posisinya menjadi setengah duduk. Dan memang benar, ada suara seperti ada suara tawa dari dua orang anak kecil yang tengah bercanda. "Apalagi ini ya Tuhan," kata Mira dengan lirih. Tak henti batinnya terus berdoa, hingga suara itu perlahan mulai menghilang. Mira mulai lega, tapi tidak dengan ketakutannya. Ia mencoba untuk tetap tenang dan kembali merebahkan tubuhnya lagi dengan menghadapkan posisinya ke arah tembok. Di sini ia masih terus berdoa, namun bukannya semakin tenang. Hawa di kamar itu malah berubah menjadi panas, hingga keringat mulai memenuhi bagian kepalanya. Di sini perasaannya mulai tak enak ketika ia merasa seperti ada seorang yang ada di belakangnya. "Ini cuma perasaanku saja, ini cuma perasaanku saja, ini cuma perasaanku saja." Mira terus menanamkan kata-kata itu dalam hatinya seraya terus berdoa. Namun perasaannya justru semakin menguat kalau memang benar-benar ada seseorang ikut berbaring di belakangnya. Akhirnya Mira pun mengumpulkan keberanian untuk memandangkan badannya, berharap tidak ada siapa-siapa di balik badannya. Dengan perlahan Mira mulai membalikkan posisi tidurnya dan setelah berbalik, betapa kagetnya Mira ketika ada seorang perempuan ikut tiduran di atas ranjangnya. Dan kini wajah dari sosok itu dan wajah Mira sambil berhadap-hadapan. Wajah tak serah namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata, "Mbak Mira." Mira hanya diam, tak bisa bergerak. Pandangannya pun tak